Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi pendekatan komando dan kontrol. Pendekatan komando dan kontrol kita artikan dari suku kata yang pertama komando dan yang kedua kontrol. Nah teman-teman, apa yang terpikir oleh kalian ketika mendengar kata komando dan kontrol? Mungkin yang terpikir di pikiran teman-teman atau enggak pendekatan komando dan kontrol adalah pendekatan atur dan awasi, di mana peraturan, perizinan, regulasi dan semacamnya untuk mengelola SDA dengan teratur. Pendekatan komando dan kontrol ini sebagai alat untuk mengomandoi semua industri-industri dalam memanfaatkan sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian konsep pendekatan komando dan kontrol, di sini ada menurut ahli yaitu Maya Eskarundeng. Menurutnya, pendekatan komando adalah pendekatan yang menekankan pada upaya pencegahan pencemaran melalui peraturan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga pengaturan melalui izin yang menetapkan persyaratan-persyaratan lingkungan hidup. Sedangkan pendekatan kontrol adalah pengaturan yang harus diikuti dengan suatu sistem pencegahan pencemaran. Jadi dapat kita artikan bahwa pendekatan komando dan kontrol adalah upaya pencegahan pencemaran melalui peraturan dan pengaturan perundang-undangan, termasuk juga peraturan melalui izin yang diikuti dengan suatu sistem pengawasan. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu kan arti pendekatan komando dan kontrol. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke instrumen hukum pendekatan komando dan kontrol. Nah, di sini ada 6 instrumen hukum pendekatan komando dan kontrol. Ada yang tahu nggak nih 6 instrumen hukum pendekatan komando dan kontrol? Yaps, betul sekali. Yang pertama, baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar zat, energi atau komponen yang ada atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Berarti baku mutu lingkungan adalah peraturan pemerintah mengenai batas atau kadar yang boleh dibuang di lingkungan. Berarti industri atau siapapun yang mengelola sumber daya alam tidak boleh membuang limbahnya begitu saja. Ada ketentuan atau spesifikasi tertentu yang boleh baru dibuang ke lingkungan. Yang kedua, kita masuk ke perizinan. Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yakni mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan. Mungkin kita sudah familiar dengan istilah izin ini. Izin yang paling sering kita dengar adalah izin usaha industri. Ya, mungkin kita sudah sangat sering mendengar istilah ini. Dan ada juga teman-teman izin pembuangan air limbah. Izin pembuangan air limbah diatur di dalam undang-undang. Contohnya saja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2006, bahwa di mana pertumbuhan industri dan usaha di daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat. Maka untuk tidak mencemari lingkungan hidup, kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan. Termasuk yang ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari sesuatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan juga sebaliknya, dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan, yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup. Dalam AMDAL terdapat feedback antara lingkungan hidup dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dalam mengelola sumber daya alam. Baik, kita lanjut yang keempat, audit lingkungan. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan
dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungannya. Rumit bukan? Atau bahasa simpelnya, audit lingkungan merupakan dokumen yang dapat menguji kebenaran prediksi dampak yang terdapat pada dokumen terdahulu, yaitu AMDAL. Kita masuk yang kelima, pengawasan penataan atau monitoring compliance. Pengawasan penataan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan, hukum lingkungan material tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun undang-undang yang mengatur tentang pengawasan ini adalah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang pada pasal 22 dan 23. Kita lanjut yang keenam, penjatuhan sanksi administrasi. Salah satu instrumen yang mengatur dan mengawasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara atau administrative judicial decision. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum atau legal action yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada dua upaya terkait tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang pertama, upaya yang bersifat preventif, dan yang kedua, upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi. Dan upaya represif apabila pencemaran kerusakan tersebut telah terjadi. Kita masuk yang pertama, upaya preventif. Dalam upaya preventif ada pemberian lisensi. Pemberian lisensi biasanya diterima untuk memastikan sebuah tingkat kemampuan yang minimum dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan bahaya, di mana sulit bagi masyarakat untuk menyimpulkan informasi tentang kualitas suatu produk atau jasa dengan potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya cukup besar. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa pemberian lisensi menjadi sebuah cara untuk membatasi persaingan. Dan yang kedua, paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya. Sanksi reparatory artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditunjukkan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum atau legal situasi. B. Sanksi punitif adalah sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, uang som. Uang paksa sebagai hukuman atau denda. Jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian. Untuk paksaan ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan tersebut. Baik teman-teman, untuk lebih tahu update-nya tentang informasi tentang seputar peraturan atau regulasi yang ada, kita langsung melalui link website. Kita ketikkan di kolom pencarian esdm.go.id. Di sini kita dapat melihat nanti regulasi-regulasi yang baru yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Nah, di sini sudah ada beberapa menu yang dapat kita lihat sendiri. Ada regulasi ya yang akan kita lihat nanti, perizinan, PPDIP, layanan publik. Nah, kita coba lihat tentang regulasi. Nah, di sini ada beberapa regulasi daripada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, di sini ada banyak sekali peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pihak kementerian. Coba kita lihat, ini semua tahun 2020.
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Alam Mineral tentang pemanfaatan gas bumi dan pembangkit listrik tanah air. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah tertera, bisa kita langsung downloadkan saja. Baik, ini adalah salah satu peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam tentang perubahan atas peraturan Menteri tentang pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik. Kita lihat yang berbunyi bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik dan menjamin ketersediaan pasokan gas bumi dengan harga yang wajar dan kompetitif, perlu menyesuaikan peraturan harga gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik dan menyesuaikan pengaturan mekanisme pembelian tenaga listrik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa harga pun harus diatur pemerintah supaya para pengusaha, para industri tidak semena-mena memberikan harga kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati sumber daya alam tersebut dengan harga yang wajar. Tentu dengan adanya regulasi yang dibuat pemerintah ini, kita dapat menikmati sumber daya alam yang kita miliki dengan harga yang terjangkau. Jadi regulasi ini sangat penting ya, supaya adillah semua antara industri dan masyarakat. Kita lihat balik lagi ke laman dari Kementerian ESDM ini. Kita coba balik lagi apa-apa saja yang menjadi regulasi baru. Nah, di sini sangat banyak peraturan menteri tentang penetapan harga, sangat banyak di sini. Boleh nanti teman-teman baca di sini. Semuanya ini tahun 2020, edisi perubahan tahun 2020. Nah, coba kita lihat tadi. Coba kita lihat tadi, kan kita tadi sudah lihat regulasi. Coba kita lihat tentang perizinan. Nah, di sini ada aplikasi perizinan usaha dan operasional sektor ESDM. Mungkin ini maksudnya untuk para yang mau membuat usaha di bidang ESDM. Kita coba lihat di sektor minyak dan gas bumi atau migas. Sini ya, betul, ini untuk yang mau teman-teman yang mau ingin membuka usaha, ada beberapa tahapan untuk melakukan pengajuan izin. Yang pertama pembuatan akun, yang kedua mengisi data perusahaan, yang ketiga memilih jenis pelayanan perizinan, yang keempat melengkapi layanan perizinan yang dipilih, dan kelima proses verifikasi dan persetujuan. Jadi ini misalkan teman-teman ini ingin membuka suatu usaha, bisa melalui website dari ESDM. Semoga saja dari teman-teman ada yang mau minat jadi pengusaha ESDM. Amin. Baiklah, kita akan membahas tentang rancangan undang-undang yang masih sangat hangat dibahas di negara kita ini sekarang, tentang rancangan undang-undang Omnibus Law. Nah, kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan. Omnibus Law versus lingkungan. Kita artikan dulu pengertian Omnibus Law ini. Omnibus Law merupakan suatu aturan baru untuk memperingkas aturan-aturan atau regulasi yang tumpang tindih menjadi satu aturan yang baru yang bersifat umum, yang tujuannya untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Nah, di mana di dalam Omnibus Law ini terdapat beberapa perubahan peraturan. Adapun dampak perubahan peraturan yang dibuat
akan menaikkan jumlah investasi di Indonesia. Tentu ini pada sebagian kasus akan menguntungkan, namun pada bagian lain akan berpotensi negatif. Contohnya saja dengan meningkatnya investasi, tentu juga industri akan juga bertambah banyak. Dengan bertambah banyak industri, otomatis sumber daya alam akan dieksplorasi secara banyak. Dan juga pada pasal 23 ayat 3 berpotensi mengerucutkan jenis kegiatan usaha wajib andal tanpa pertimbangan lingkungan hidup. Jadi Omnibus Law bisa mengusik lingkungan hidup. Hal inilah yang mengakibatkan protes dari banyak kalangan. Contohnya saja kaum buruh. Dalam Undang-Undang Omnibus Law juga ada tentang Undang-Undang Cipta Cilaka atau Cipta Lapangan Kerja. Di sana bahwa untuk mendorong investasi juga penggunaan tenaga kerja, hak buruh juga akan sebagian banyak dihilangkan. Ini juga menimbulkan banyak sekali protes dari kalangan buruh sendiri. Dan juga kita lihat berbagai media yang menyorot tentang Omnibus Law ini membuat semacam ilustrasi yang dapat dilihat seperti yang tampil di layar ini. Ya, kita teman-teman dapat melihatnya sendiri bagaimana gambaran tentang Omnibus Law. Namun kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi, kita juga bisa melihat dari sisi yang lain, dari sisi ekonominya. Memang Omnibus Law ini cukup menguntungkan ya untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Dengan adanya investasi yang besar, otomatis juga akan menyerap tenaga kerja yang besar. Sekian video yang dapat kami tampilkan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Semoga pandemi corona ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa.